Iki rasanya kok kemriya kenapa ya tuh? Ih, bikin gak nyenyak tidur wae. Apa gara-gara kena ulat bulu tadi siang ya saat panen pisang? Untung saja Mbak Jar ada solusinya ya. Tinggal petik di depan rumah dan dibalurin gini, pasti lenyap nanti rasa gatalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Jar. Alhamdulillah wa syukurillah saat ini kita masih diberi umur panjang hingga bisa berjumpa lagi di konten hari ini. Dan saat ini Mbak Jar ingin mereview daun ketepeng, salah satu daun yang bisa menyembuhkan berbagai keluhan penyakit kulit baik yang ringan maupun yang sudah akut. Dan saat ini Mbak Jar ingin mengambil daun ketepeng untuk obat tangan Mbak Jar yang gatal-gatal ya. Nah, ini daun ketepengnya ada di halaman rumah. Dan kalau untuk obat itu dipilih yang muda seperti ini ya. Nah, kalau yang ini kemarin udah habis diambil, tinggal sepenggal gini ya, dan Mbak Jar mau ngambil yang ini saja. Nah, kalau yang bisa untuk obat itu yang muda kayak gini ya pemirsa. Nah, seperti ini diambil yang bagian mudanya saja seperti ini. Dan ini hari sudah menjelang maghrib, karena kalau mengobati gatal-gatal atau eksim atau apapun itu sebaiknya sehabis mandi sore. Jadi menjelang tidur ini diobati, habis bangun tidur nanti lukanya insya Allah sudah agak mendingan dan mengering. Nah, itu yang biasa Mbak Jar lakukan kalau mau mengobati eksim dan gatal-gatal karena kena ulat atau gigitan serangga dan lain-lain, pakai daun ketepeng yang ada di halaman rumah saja ya. Murah, meriah, dan praktis, dan tentu saja tanpa biaya. Segini cukup ya. Ini ditumbuk sampai halus, numbuknya pakai apa saja boleh ya. Dan kali ini yang mau Mbak Jar obati adalah tangan Mbak Jar yang semalam gatal-gatal sampai nggak bisa tidur. Walaupun bintik-bintiknya cuma kecil-kecil, tapi gatalnya tuh luar biasa pemirsa. Mungkin kena ulat bulu atau ulat daun kelapa ya, atau digigit apa Mbak Jar kurang tahu. Yang jelas ini gatal banget pemirsa, dan bintik-bintik sampai bengkak gini. Karena gatalnya mungkin juga dikarenakan gigitan serangga, Mbak Jar menambahkan ramuan daun ketepengnya dengan sedikit kapur sirih dan 1 ruas kunyit yang sudah dikupas kulitnya. Ketiga bahan ini kemudian dipipis sampai halus ya pemirsa, dilumatkan menggunakan apa saja ya, yang penting bersih dan bisa untuk menghaluskan ramuan daun ketepeng ini. Dulu Mbak Jar sudah pernah membuat tutorial ya, daun ketepeng untuk menyembuhkan kadas, kurap, kudis, dan lain-lain, yaitu menggunakan daun ketepeng yang sudah dilumatkan seperti ini dan ditambahkan dengan sedikit air rendaman kapur sirih ya pemirsa. Dihaluskan seperti ini, dicampurkan, dan kemudian dibalurkan ke tempat yang sakit. Untuk cara membalurkannya nggak usah digosok terlalu keras ya pemirsa, cuma balurkan sampai air ramuan daun ketepeng dan kapur sirih ini meresap hingga mengering. Insya Allah kadas, kudis, kurap, dan lain sebagainya insya Allah bisa sembuh ya, bila kita telaten dan tekun mengobatinya dengan ramuan daun ketepeng ini. Untuk gigitan serangga ramuannya lain lagi. Nah, ini adalah daun ketepeng yang sudah dihaluskan ya. Ini tadi ada sedikit kapur sirihnya dan ada juga kunyit sedikit ya. Ini untuk menambah efektivitas atau khasiat dari daun ketepengnya agar makin manjur ya pemirsa. Nah, ini kalau misalnya digunakan untuk obat eksim basah, bisa ditambahkan minyak kelapa sedikit ya, setengah sendok teh, supaya daun ketepengnya kalau sudah mengering tidak lengket pada luka atau pada kulit yang sakit ya. Nah, sekarang Mbak Jar mau mempraktekannya untuk pemirsa. Ini adalah jawaban bagi subscriber Mbak Jar yang bertanya, apakah untuk eksim basah bisa Mbak Jar gitu ya. Insya Allah bisa, karena Mbak Jar dulu pernah mempraktekannya pada anak Mbak Jar, itu ketika waktu masih kecil itu kulitnya kayak ada eksim basah gitu ya, banyak sekali, dan alhamdulillah sembuh dengan ramuan daun ketepeng seperti ini. Biasanya kalau untuk mengobati gatal-gatal karena digigit serangga dan
eksim basah, Mbok Jar selalu menambahkan sedikit minyak kelapa ke dalam ramuan daun ketepeng dan kunyit yang sudah ditumbuk halus seperti ini. Diaduk hingga rata minyaknya. Kemudian setelah tercampur rata, kita balurkan ke bagian kulit yang sakit. Nah, ini cuma dibalurkan saja ya pemirsa, nggak usah digosok-gosok terlalu keras, nanti malah terjadi iritasi ya. Nah, digosok-gosok seperti ini kan keluar airnya tuh ya pemirsa. Air inilah yang nantinya meresap dan mengobati bagian kulit atau tubuh yang sakit. Insya Allah dengan ramuan ini bila kita lakukan dengan rutin dan telaten, semoga kulit yang bermasalah akan sembuh ya. Dan ingat, ini hanya untuk obat luar ya pemirsa, agar tangan yang habis diobati ini tidak mengotori spray saat kita tidur. Kita bisa membungkusnya dengan sapu tangan atau kain kasa. Dan sebaiknya menggunakan obat atau ramuan daun ketepeng ini dilakukan saat malam hari ya pemirsa, sebelum tidur, sehingga khasiatnya itu akan meresap karena kita tidak beraktivitas, jadi bisa meresap dengan sempurna. Dan mudah-mudahan keesokan harinya rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Menggunakan ramuan daun ketepeng ini bisa dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore atau malam hari menjelang tidur. Dan ada yang bertanya ya, biasanya menggunakan obat ini untuk berapa lama ya Mbok Jar gitu. Biasanya kalau menurut pengalaman Mbok Jar sih 3-4 hari itu sudah berangsur sembuh ya. Tapi walaupun sudah sembuh, kita bisa melanjutkan pengobatan hingga benar-benar sembuh. Biasanya sampai 1 minggu. Karena walaupun kayaknya itu penyakitnya sudah hilang, tapi kadang namanya juga jamur kulit, misalnya kudis atau panu yang sudah membandel itu kadang akarnya masih ya, jadi digunakan semaksimal mungkin yaitu 7-8 hari. Nah, kalau misalnya bagi yang ingin benar-benar memastikan penyakitnya sembuh benar, bisa dilakukan secara berkala ya, tapi jangan sampai digosok betul-betul ya pemirsa, supaya kulitnya nggak iritasi. Nah, demikian tadi review dari Mbok Jar bagaimana caranya menggunakan daun ketepeng untuk mengobati penyakit kulit seperti eksim, kadas, kudis, kurap, dan lain sebagainya. Semoga sedikit banyak memberi manfaat kepada pemirsa. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan untuk yang sudah mendukung channel Mbok Jar haturkan banyak-banyak beribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.